divonis oleh temannya sendiri, hidupnya nggak sampai 6 bulan lagi. Kenapa? Karena dokter Krisanti ini punya kanker stadium 4. Punya kanker stadium 4. Yang akhirnya divonis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke ya, nah ini komentarnya udah pada masuk ya. Saya siap belajar. Oke, saya siap belajar. Saya siap belajar. Saya siap belajar. Oke ya, semuanya udah siap belajar ya. Semuanya udah siap belajar. Baik Bapak Ibu, kalau gitu karena semua sudah siap belajar, kita buka majelis ilmu kita pada malam hari ini ya. Alhamdulillah sekarang sudah naik sekarang menjadi 45 orang yang hadir secara live. Baik Bapak Ibu ya, pembahasan kita malam hari ini adalah tentang mencapai titik keridhaan ya. Jadi ada begitu banyak orang yang selama ini tuh ingin mendapatkan rezeki berlimpah, tapi bingung gitu, gimana caranya mendapatkan itu, gimana caranya supaya rezeki berlimpah itu datang kepada saya gitu. Bahkan ketika Anda sudah belajar magnet rezeki pun gitu ya, ketika Anda belajar magnet rezeki pun gitu, kok belum sampai nih rezeki pada saya gitu, kok belum sampai nih rezeki pada saya, rezeki nyampe, tapi rezeki yang berlimpah itu belum sampai gitu. Gimana caranya gitu. Nah, itu akan kita bahas ya. Jadi ada namanya titik keridhaan yang kemudian nanti kita akan capai ya. Oke, kita akan masuk di sini ya. Jadi ilmu tentang rezeki Bapak Ibu, kita mesti paham dulu ya. Seringkali kita tuh mengejar rezeki dengan cara manusia ya. Seringkali kita mengejar rezeki dengan cara manusia ya. Nah, sebentar Bapak Ibu ya, kita kembali setelah yang satu ini sebentar. Oke ya, jadi nah sekarang kita harus paham dulu Bapak Ibu ya, kita mesti paham dulu tentang bagaimana sebenarnya rezeki itu bekerja buat kita gitu ya. Nah seringkali kita tuh mengejar rezeki dengan cara manusia. Bagaimana rezeki cara manusia ya? Saya kerja, saya dapat. Saya tidak kerja, saya tidak dapat gitu ya. Nah itu cara manusia gitu kan. Selama ini kita tuh diajarin begitu. Kalau mau dapatkan rezeki kerja gitu ya kan. Tapi ternyata caranya Allah tuh nggak begitu gitu. Nah, kalau ilmunya seperti ini Bapak Ibu, maka pengangguran nggak akan hidup. Ya kan? Orang yang pengangguran, orang yang dipecat sama pekerjaannya, kemudian yang bisnisnya turun gitu ya, nggak akan hidup dia gitu. Ya karena pakai ilmunya saya kerja, saya dapat, saya nggak kerja, saya nggak dapat rezeki gitu. Dan ternyata teori itu kebantah, ya, terbantahkan dengan anak-anak yang anak-anak nggak kerja gitu, tapi kok dia dapatkan rezekinya. Bahkan bayi sekalipun ya nggak kerja, dia cuma nangis doang hidup. Nangis doang tuh bayi kan. Nangis doang hidup. Jadi teori saya kerja saya dapat, saya tidak kerja saya tidak dapat rezeki terbantahkan dengan anak-anak, dengan bayi. Kasihan pengangguran ya kan, kasihan pengangguran dengan ilmu kayak gitu dia nggak bakalan hidup. Maka Bapak Ibu, apakah begitu caranya rezeki? Ya ternyata ilmu rezeki itu adalah ilmu Allah ya. Ilmu rezeki adalah ilmu Allah, bukan ilmu manusia ya. Kalau misalkan tadi yang saya katakan di sini, ini cara manusia. Saya punya banyak teman ya. Saya punya salah satu sahabat saya gitu ya. Dia nggak kerja Bapak Ibu, suami istri nggak kerja ya. Dari bulan berapa itu? Dari tahun lalu kayaknya. Tapi sampai sekarang masih hidup gitu. Bahkan rezekinya berlimpah. Ya, nggak kerja padahal resign, memilih untuk resign ya, 2 orang suami istri ya memilih untuk resign, tapi sampai sekarang rezekinya tuh berlimpah ruah datang padanya ya, rumahnya besar gitu ya dan segala macam. Maka ilmu rezeki kan gini Bapak Ibu,
Rezeki itu datangnya dari mana? Ya, rezeki itu datangnya dari Allah. Ya kan? Rezeki datang dari Allah. Allah yang punya ketetapannya, Allah yang punya peraturannya, Allah yang punya ilmunya. Ya maka kenapa kita cari pakai cara manusia gitu? Kalaulah Allah yang memberikan rezeki, maka kita pakai caranya Allah, bukan pakai cara manusia gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, itu sama kayak misalkan begini Bapak Ibu ya. Misalkan Anda dikasih teka-teki ya, dikasih teka-teki sama ibu Anda ya. Ibu Anda yang punya teka-tekinya, ibu Anda yang punya jawabannya, ibu Anda yang punya petunjuknya, tapi Anda minta jawaban kepada ayah gitu ya. Anda dikasih teka-teki sama ibu, tapi minta jawabannya ke ayah, nyambung nggak? Pastinya nggak nyambung. Kenapa? Ya si ibu yang punya jawabannya yang nanyanya harusnya ke ibu kan gitu. Begitu pula sama rezeki. Rezeki nanyanya jangan pada manusia. Manusia itu sebagai perantara, tapi bukan sumber. Ya, manusia sebagai perantara, tapi bukan sumber. Begitu pula dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu coba sebagai perantara datangnya rezeki kepada kita, bukan sumber. Kalau sumbernya hilang, kita nggak dapat, ya kan? Ketika Anda mengatakan bahwa pekerjaan Anda adalah sumber rezekinya Anda, maka ketika Anda kehilangan pekerjaan itu, maka rezekinya hilang. Tapi kan nggak gitu. Ya kan? Nah, maka yuk kita pakai ilmu manusia gitu ya. Kita pakai ilmu manusia. Kalau saya nangis doang, apakah sama dengan bayi? Nah, ya, bayi nangis doang dapat rezeki. Orang dewasa bisa nggak? Orang dewasa bisa nggak? Bisa. Orang dewasa bisa nggak nangis dapat rezeki? Bisa. Ya, bisa dapat rezeki. Ya, loh kok gitu Mas Fikri? Ya, jadi kerjaan kita nangis doang? Iya. Kerjaan kita cukup nangis, beres tuh ya, pakai nangis doang gitu. Kalau bayi nangis doang kan, hidup tuh bayi, ya kan? Nah sekarang orang dewasa kayak kita bisa nggak nangis doang dapat rezeki? Bisa. Nanti saya kasih tahu, kok bisa cuma nangis doang dapat rezeki? Nggak usah kerja, ya nggak usah kerja, nangis aja ya. Nah gini Bapak Ibu ya, tunggu dulu. Sebelumnya Anda jangan tiba-tiba, wah masa nangis doang dapat rezeki, wah ilmu sesat gitu. Pelan-pelan ya, jangan cepet-cepet ngejudge ya. Nanti saya akan jelaskan di terakhir nangis yang seperti apa yang mendatangkan rezeki buat kita. Oke, kita akan mulai ya. Wah sekarang udah ada 98 orang ya yang ikut di ikut di live ini. Udah 100 orang, alhamdulillah. Nah ada yang bilang tidak juga, sambil berusaha Pak Dokter. Nah sekarang ya, nanti kita akan kasih tahu ya, nanti saya kasih tahu 3 level datangnya rezeki ya, 3 level datangnya rezeki ya. Dan ternyata rezeki itu bukan karena kitanya kerja ya. Nah, nanti kita akan bahas lah ya. Kita akan bahas. Yang pertama dulu ya. Saya katakan di sini ya. Ada surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 ya. At-Tolak ayat 2 sampai 3. Mohon izin Bapak Ibu, saya tidak tampilkan slide-nya ya. Saya tidak tampilkan ayatnya karena untuk menghemat slide. Jadi saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalannya. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka semua jalan keluar dari semua persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba ya, di ayat yang tadi kalau Anda dengerin gitu ya, disuruh kerja nggak kita? Disuruh kerja nggak? Enggak, ternyata kita nggak disuruh kerja di ayat tadi, disuruh ngapain? Takwa gitu. Jadi ketika kita bertakwa, Anda punya persoalan apa sekarang? Ya kita punya persoalan apa nih sekarang nih? Apa hajat kita yang belum tertunaikan gitu ya, apa ya, dan itu Allah bakalan kasih. Anda punya persoalan apa, Allah selesaikan. Anda punya hajat apa, Allah tunaikan, asalkan takwa gitu. Syaratnya begitu. Nah ini milih resign malah rezeki datang terus. Itu dia ya. Coba Bapak Ibu, logikanya di mana ya? Milih resign tapi kok rezeki datang terus. Nah itulah, memang rezeki itu kita nggak bisa pakai cara manusia, karena rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Manusia itu perantara. Nah di ayat yang At-Tolak ayat 2 sampai 3 dikatakan di situ ya, bukan kerja tapi ngapain? Tapi takwa. Ngapain kerja kalau nggak takwa gitu ya? Ngapain kerja kalau jauh dari Allah
Ya, ngapain bisnis kalau bohongin orang? Ngapain bisnis tapi kalau misalkan menipu? Ngapain jadi pejabat tapi korupsi? Ya kan? Apakah itu yang namanya kerja? Tidak, ya. Maka caranya bukan kerja tapi takwa. Loh, berarti nggak usah kerja dong. Sabar, ya, sabar. Saya baru satu ayat nih saya bacakan nih, ya. Masuk ke ayat kedua. Surat Al-Anbiya ayat 105, ya. Surat Al-Anbiya ayat 105. Dikatakan di surat Al-Anbiya ayat 105 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum." Maaf. "Wa laqad katabna fidz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini, annal arda, bumi ini yarithuha akan kuserahkan, akan kuwariskan ibadiyas salihun, dan akan kuwariskan kepada orang-orang yang soleh, gitu ya. Akan diserahkan kepada orang-orang yang soleh. Bumi nih, ya. Bumi itu kan berarti apa sih? Ya semua yang ada di dalamnya, makanan, kemudian tanah yang kita mau, rumah yang kita impi-impikan, mobil yang pengen kita beli, apalagi kebun-kebun, sungai-sungai, apalagi kafling, tanah-tanah kafling, apalagi, ya. Apalagi yang Anda pengen apa di bumi ini, ya? Anda pengen apa? Ya, apa yang Anda inginkan selama hidup di atas muka bumi? Allah kasih warisan, Allah wariskan, ya, yarisuha. Allah akan wariskan kepada orang yang soleh, gitu. Jadi ada syaratnya. Syaratnya apa? Soleh. Ya, syaratnya soleh. Jadi kalau misalkan orang soleh, ya, orang soleh itu harusnya nggak mungkin ngontrak. Orang soleh nggak mungkin ngontrak, ya. Orang soleh nggak mungkin diusir dari kontrakan. Orang soleh nggak mungkin bayar uang sewa tiap bulan. Kok begitu? Ya iya, karena dalam surat sekarang gini, siapa yang berani membantah Al-Quran? Ya, siapa yang berani bantah Al-Quran? Ya, kalau misalkan Allah bilang di Al-Quran, dibilang aku bakalan kasih, ya, aku bakalan kasih bumi ini kepada kamu kalau kamu soleh. Artinya kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti bukan Allah yang salah. Yang salah siapa? Kitanya yang belum soleh, ya, kitanya yang belum soleh. Jadi kita yang amalnya masih kejauhan, ya, kita fokusnya kepada amal dikit minta dibalas sama Allah, gitu kan. Amal dikit tapi bikin dosanya banyak, gitu, dan segala macam, ya. Jadi kenapa kita belum mendapatkan rezeki berlimpah? Karena kitanya belum soleh. Bukan Allah yang salah, ya. Bukan Allah yang nggak ngasih, kitanya yang seolah-olah nggak mau dikasih warisan. Kalau misalkan Anda mendapatkan tanah waris, Bapak Ibu, bayar nggak tiap bulan? Enggak kan? Tidak bayar kan? Makanya, ya, jadi gimana dong caranya? Udah soleh, bukan kerja, bukan. Ya, bukan kerja, tapi ngapain soleh? Gitu, ngapain kerja kalau nggak soleh? Ngapain bisnis kalau nggak soleh? Ya, Masya Allah, surat Al-Anbiya ini adalah hasil garpu tala saya sewaktu punya persoalan. Masya Allah, kami ingin mengakses dana bersih dari Allah. Masya Allah, Bu siapa tadi? Bu Chandra, ya, Bu Chandra Suroso, Masya Allah, ya. Barakallah Bu Chandra. Mudah-mudahan dengan ini, ya, dengan surat garpu talanya selesai persoalan dan mendapatkan dana bersih dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Dulu saya kepengen kerja nggak banyak. Dulu saya kepengen kerja nggak banyak tapi rezeki lebih. Gitu. Bisa nggak? Ya bisa, ya. Jangankan kerja nggak banyak, ada yang nggak kerja, ya, itu tadi, ya. Itu tadi ada yang milih resign tapi rezeki datang terus. Ya, milih resign tapi datang terus kerja enggak. Ya, jadi butuh kerja enggak, tapi yang pertama bertakwa, kedua soleh, ya, kedua soleh, ya. Nah, ada yang nanya bagaimana caranya dok supaya jadi soleh? Nah, ini intinya adalah Anda fokus melakukan amal kesolehan, ya. Anda fokus melakukan amal kesolehan, termasuk amal kesolehan itu bagaimana? Gini, merasa soleh itu salah. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu yang salah. Maksudnya bagaimana? Gini, kalau merasa soleh itu gampang. Orang mabok-mabokan pun bisa soleh. Bisa mengaku soleh. Bukan bisa soleh, bisa mengaku kalau dia soleh, ya. Orang lagi mabok-mabokan nih, lagi minum, gitu kan. Ditegur sama ustadz, gitu kan. Bisa nggak dia ngaku soleh? Bisa. Mengaku soleh? Bisa. Tapi yang tidak mudah adalah diakuin kesolehannya oleh Allah. Kan gitu. Sama aja kayak saya bisa nggak ngaku sebagai sepupunya Yusuf Kalla? Bisa nggak? Ya kan Yusuf Kalla dari Makassar,
ya kan? Rumahnya deket sama saya. Bisa nggak saya ngaku bahwa saya ini sepupunya Yusuf Kalla? Bisa? Bisa, gitu. Bisa banget, ya. Ya, saya tinggal bilang aja ya, saya sepupunya Yusuf Kalla, gitu. Ya, tapi kan maksudnya gini. Kalau mengaku gampang, yang tidak gampang, yang tidak mudah adalah diakuin sama Yusuf Kalla. Ya, tidak diakuin sama Yusuf Kalla, gitu kan, itu yang nggak gampang. Maka begitu juga kesolehan, begitu juga ketakwaan. Semua orang bisa mengaku takwa, semua orang bisa mengaku soleh, dan itu yang salah. Mengaku soleh itu salah. Karena gini Bapak Ibu, ketika kita mengaku soleh, apa ya, bahasanya tuh, ya kita tidak lagi menganggap bahwa kita adalah seorang pendosa. Sehingga ketika kita sudah tidak lagi mengatakan bahwa kita seorang pendosa, kita nggak istighfar lagi kepada Allah, kita tidak lagi banyak ibadah gitu. Ya, kalau misalkan kita merasa soleh, kenapa Rasulullah menganjurkan untuk kita beristighfar 70-100 kali per hari? Artinya kan kita gini. Itu tadi yang saya katakan, ya, mengaku soleh itu salah. Mengaku salah itulah salah satu kesolehan. Ya, ketika kita selalu mengaku salah di hadapan Allah, ketika kita selalu mengaku salah di hadapan orang lain, ya. Nah, dalam magnet rezeki ada jurus garis kebenaran. Garis kebenaran itu intinya saya salah, orang lain benar. Udah gitu, ya. Ketika kita merasa benar, maka di situ ada sisi ketidaksolehan kita keluar. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan kesolehan? Ya, lakukan amal soleh dan selalulah merasa salah. Lakukan amal kebaikan dan selalulah merasa salah, gitu, ya. Dan itu pun soleh. Jadi gini, soleh itu jadi kebaikan Bapak Ibu, kan tadi saya katakan amal kebaikan, ya, melakukan amal kebaikan. Nah, kebaikan itu sendiri ada 5 levelnya, ya, ada 5 levelnya, ya. Yang pertama hasan, yang kedua ma'ruf, yang ketiga yang pertama hasan, khair, hasan, ma'ruf. Yang keempat apa ya? Kok saya nggak ingat. Yang kelima baru soleh. Itu tuh level kebaikan ada 5 level. Itu kebaikan level tingginya lah. Ya pokoknya intinya melakukan amal kebaikan, udah gitu ya. Melakukan amal kebaikan dan selalu merasa salah. Bukan kerja untuk mendapatkan rezeki, bukan. Ngapain? Soleh, ya. Yang ketiga, dalam surat An-Nur ayat 55 dikatakan di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard, ya, kama stakhlafal ladzina min qablihim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, Allah berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan di muka bumi, fil ard, bukan fil akhirah, fil ard. Ya, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana aku, kata Allah, telah memberikan itu kepada orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kita yang paling kaya? Kalau manusia kan dari Nabi Adam sampai kita sekarang itu kan Nabi Sulaiman, ya. Ya, kita nggak usah ngomongin Nabi lah, ya. Itu 2/3 dunia bisa punyanya beliau tuh. Nabi, ya. Kita ngomongin manusia biasa deh, bukan juga Rasulullah, bukan, ya. Rasulullah Nabi, ya. Kita ngomongin manusia biasa. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana kekayaannya? Ya, kekayaannya Umar 233 miliar per bulan. Ada yang di sini kekayaannya segitu? 233 miliar per bulan. Kayaknya 5 miliar aja udah kebanyakan, ya. 5 miliar per bulan aja udah kayak banyak banget gitu. Ini 233 miliar per bulan. Artinya Allah pengen bilang gitu, ya. Kalau kita beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, Allah bakalan kasih 233 miliar per bulan, sebagaimana aku kasih itu kepada Umar, gitu. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana aku, kata Allah, telah memberikan itu kepada orang sebelum kamu, kepada Umar, gitu. Kalau beriman, beramal soleh, saya kasih 233 miliar sebulan, sebagaimana aku telah memberikan itu kepada Umar, gitu, ya. Nah, jadi dari ketiga ayat ini Bapak Ibu, ya, dari ketiga ayat ini, untuk perkara rezeki, ya, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita mau bisa mendapatkan rezeki berlimpah? Caranya bukan takwa, caranya bukan soleh, caranya bukan iman, ya. Tapi ngapain? Caranya ada, maaf kok, maaf, nggak konsen. Saya ulangi. Untuk kita mendapatkan rezeki berlimpah, caranya bukan kerja.
Ya, caranya bukan kerja, tapi bertakwa, ya, soleh dan beriman, gitu ya. Bertakwa, soleh dan beriman, udah gitu ya. Terus nggak usah kerja. Jadi nggak usah kerja nih. Iya. Sekarang tinggal gini Bapak Ibu. Kita mesti tahu dulu posisi ikhtiar tuh di mana. Ya, posisi ikhtiar tuh di mana. Jadi gini, posisi ikhtiar, banyak banget sekarang yang nonton. Ada 181 orang. Masya Allah, ya barakallah. Gini Bapak Ibu. Terus posisi ikhtiar di mana? Ibarat gini, bayangkan Anda itu lagi nyetir mobil. Ya, bayangkan Anda lagi nyetir mobil. Oke. Nah, ketika Anda ngegas, injak pedal gas, tapi pedal rem Anda injak juga. Anda injak pedal gas, tapi pedal rem Anda injak juga. Jalan nggak tuh mobil? Nggak jalan, ya kan? Nggak bakal jalan. Maka jangan diinjak dua-duanya. Anda ngegas, gitu kan, sampai diinjak banget, gitu kan. Tapi remnya juga diinjak gitu full. Anda injak remnya full, gitu kan. Nggak mau dilepas, nggak jalan tuh mobil. Maka kalau mau jalan, gampang, lepasin pedal remnya. Ya, ketika pedal rem dilepas, maka ngegas dikit jalan gitu. Ya, ngegas dikit aja jalan. Maka begitulah rezeki. Ya, rezeki itu jangan digaspol. Nggak perlu gaspol, ya, nggak perlu nginjek pedal dalam-dalam gitu, pedal gas dalam-dalam gitu. Nginjek dikit aja tuh jalan gitu. Nah, cuma selama ini kita itu kenapa rezeki nggak datang pada kita? Rezeki berlimpah nggak datang pada kita. Ada sih rezeki, tapi ada juga persoalan hidup datang gitu. Malah kayaknya kalau misalkan mau dipikir-pikir gitu ya, lebih banyak utangnya kita daripada rezekinya. Lebih banyak persoalannya daripada rezeki yang datang pada kita. Gitu. Rezeki datangnya berapa? Ya katakanlah rezeki datangnya 10 juta per bulan, ya kan? Rezeki datangnya 10 juta per bulan, tapi cicilan sekian. Sampai akhirnya lebih besar pasak daripada tiang, gitu. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Bahkan ada yang mungkin utangnya lebih besar daripada itu, gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena kita menjadi orang yang nyetirnya pedal gas sama pedal rem diinjak bersamaan. Harusnya lepasin pedal remnya. Lepas pedal rem, ngegas dikit jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pedal rem? Pedal rem adalah dosa, itu dia. Pedal rem adalah dosa. Pedal gas adalah ikhtiar kita. Gitu. Maka Bapak Ibu, jadi di mana posisi ikhtiar? Posisi ikhtiar adalah melepas pedal remnya. Itu tuh kerja kerasnya di situ. Ya, kerja keras kita adalah melepas pedal remnya. Kemudian ketika pedal remnya udah dilepas Bapak Ibu, ya, maka pedal gas nggak usah kerja keras gitu, kerja santai aja dapat gitu, ya. Bahkan nggak kerja pun dapat gitu, ya. Nggak kerja pun dapat, ya. Karena ya itu tadi, ya. Kita pekerjaan bukan sumbernya dari Allah. Pekerjaan itu cuma perantara, bisnis cuma perantara gitu, ya. Maka sampai sini jelas ya. Di mana posisinya ikhtiar? Ya, di mana posisinya? Ya itu tadi ikhtiar. Ikhtiar kita di mana? Ikhtiar kita bukan cuma kerja doang gitu. Selama ini yang kita pikirkan ikhtiar adalah kerja. Akhirnya apa? Tipes. Ya, kerja keras kita, ya. Maksudnya gimana Pak Fikri nginjak rem? Nginjak rem itu bikin banyak dosa. Ya. Itu dia, ya. Jadi gini, kita udah nginjek pedal gas nih, gitu kan? Pedal gas kita injek dalam-dalam, gitu kan? Kerja keras, banting tulang dari pagi sampai sore, bahkan ada yang pergi subuh, pulang malam. Ada begitu ya, orang di Jakarta kan begitu tuh. Ya. Pergi subuh sebelum matahari keluar, pulang setelah matahari terbenam, kerja keras. Tapi remnya diinjek, pedal remnya diinjak. Apa pedal remnya? Bikin dosa. Ya, nyakitin hati orang, ngegosip, menipu orang lain. Apalagi? Ya semuanya. Ya, bohong, melihat sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat, mendengarkan sesuatu yang harusnya tidak kita dengar, mengucapkan sesuatu yang harusnya tidak kita ucapkan. Itu semua adalah cara kita dalam menginjak pedal rem. Maka gimana kerja keras kita? Kerja keras kita melepas pedal remnya. Setelah kita sudah bekerja keras melepas pedal remnya,
maka ngegas dikit aja jadi gitu. Jangankan pakai kaki Bapak Ibu, pakai satu jari tangan pun jadi gitu. Ya, maka di situ ya. Jadi nggak usah kerja, nggak usah kerja kalau punya banyak dosa. Nggak usah kerja kalau tidak bertakwa. Nggak usah kerja kalau tidak soleh. Nggak usah kerja kalau tidak beriman. Ya, maka utamakan takwa, soleh, dan iman dulu. Baru bawa nilai ketiga-tiganya, nilai ketakwaan kita, nilai kesolehan kita, dan nilai keimanan kita dalam pekerjaan kita sehari-hari ya. Nah, dalam bahasa magnet rezeki ada namanya jurus perisai rezeki. Makin Anda menambah perisai rezeki, maka makin dalam Anda injak pedal remnya ya. Makin banyak Anda menambah perisai, maka makin dalam Anda injak pedal remnya gitu ya. Makin sedikit Anda membuat perisai rezeki, maka makin sedikit pula ya, makin banyak pula yang Anda lepas gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, kejarlah rezeki dengan cara Allah, bukan cara manusia gitu ya. Kejarnya pakai cara Allah, bukan cara manusia. Kalau cara manusia, saya kerja saya dapat, saya tidak kerja saya tidak dapat ya kan. Tapi caranya Allah bukanlah seperti itu. Caranya Allah untuk kita mendapatkan rezeki ada dalam surat At-Talaq, Al-Anbiya, dan An-Nur ayat 55. Semuanya sudah jelas di sana, dan itu landasan utama ya, landasan dasarnya ya, landasan magnet rezeki. Oh, caranya gini toh untuk mendapatkan magnet rezeki. Selama ini gitu ya, mungkin kita pakai jurus Paradox of Candy, kita pakai tuh ya kan, jurus LOP kita pakai, apalagi jurus jendela buram kita pakai, apalagi garpu tala kita pakai, apalagi, dan segala macam. Tapi ya, pedal remnya tetap diinjak gitu, nggak dilepasin. Mungkin Anda sudah melepas perisai, tapi udah dilepas perisai, bikin lagi perisai, lepas lagi, bikin lagi, lepas lagi, bikin lagi. Itu ibarat ini kan, kalau rem nggak diinjak kan posisinya gini ya, tegak dia. Kalau misalkan diinjak kan sampai begini dia. Jadi posisinya tuh ketika kita melepas perisai, bikin lagi perisai, lepas lagi perisai, bikin lagi, jadi nggak pernah dilepas gitu. Jadi dilepas dikit, bikin lagi, lepas dikit, ngegas lagi, nginjek rem lagi, lepas dikit, nginjek rem lagi, gitu terus ya. Maka kerja keras kita ngelepas pedal remnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kan kita udah tahu nih, ada aturan ya, ada aturan Allah dan aturan ciptaannya gitu. Nah, terkait dengan rezeki ada aturan Allah. Dan ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan ada aturan ciptaannya. Oke. Nah, sekarang mana ya? Mana aturan yang mesti kita ikutin? Ya, mana aturan yang mesti kita ikutin ya? Maka yang mesti kita ikutin adalah aturan Allah. Yang mesti kita ikutin adalah aturan Allah. Karena kita tuh hambanya Allah, bukan hambanya manusia. Karena kita tuh manusia, sesama manusia tuh setara. Kalau aturan ciptaannya, ya aturan ciptaannya Allah sesuai dengan aturan Allah, maka ya silakan Anda menurut dengan aturan itu. Tapi kalau misalnya aturannya tidak sesuai dengan aturan Allah, contoh saja, misalkan ada suatu lembaga, ketika Anda masuk melamar pekerjaan, kemudian di sana diminta Anda untuk melepas jilbab, untuk bagi yang ibu-ibu misalkan, melepas jilbab. Dan ancamannya adalah ketika Anda tidak melepas jilbab, Anda dipecat. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda nurut sama siapa? Anda nurut sama aturannya Allah atau aturan ciptaannya Allah? Gitu. Ketika Anda mau mendapatkan rezekinya pakai cara manusia, ya silahkan aja. Anda menurut dengan aturan ciptaannya gitu. Anda menurut aturan manusianya gitu. Tapi kalau misalkan Anda mau mendapatkan rezeki berlimpahnya, maka ikutin aturannya Allah. Tapi selama aturan yang dibikin oleh manusianya sesuai dengan aturannya Allah, silahkan ikutin. Ya, malah wajib taat kita. Ya, kita wajib taat oleh peraturan yang sesuai dengan peraturannya Allah. Tapi ketika peraturannya tidak sesuai dengan peraturannya Allah, maka kita tidak boleh. Maka kita tidak mesti nurut gitu ya, tidak mesti nurut kepada aturan ciptanya. Nah, terkait dengan rezeki Bapak Ibu, begitu juga gitu ya. Terkait dengan rezeki, misalkan begini, ketika Anda masuk dalam suatu pekerjaan, kemudian di dalam pekerjaan itu Anda dipaksa untuk punya perisai, Anda dipaksa untuk punya dosa, Anda dipaksa untuk menambah dosa, maka saran saya keluar ya. Lebih baik ini Bapak Ibu ya, lebih baik tuh kayak misalkan contoh misalkan begini, misalkan Anda bekerja di salah satu perusahaan
ya. Kemudian ada tugas lapangan, ya. Ada tugas lapangan, enggak tugas lapangan sih, maksudnya gimana ya? Misalkan gini, Anda bekerja dalam suatu instansi, suatu perusahaan yang dia tuh apa ya? Bekerjanya tuh ya kalau jam kerja nggak boleh keluar gitu. Ya kan shift-shiftan ya. Ada shift 1, shift 2, shift 3 misalkan. Kemudian Anda kerjanya shift 2 nih. Shift 1 deng. Shift 1 dari pagi sampai siang, ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Biasanya kan shift siang begitu, shift 1 begitu ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ketemu di hari Jumat. Anda shift 1, shift pagi di hari Jumat sehingga memaksa Anda untuk tidak sholat Jumat. Ya. Sering nggak Anda melihat ada orang yang kemudian masih misalkan di fasilitas umum gitu, ya, di fasilitas umum kemudian ini kok orang jam kerja gitu ya, jam kerja jam sholat Jumat tapi kok masih kerja gitu, jam sholat tapi masih kerja gitu. Suatu ketika saya pernah ke bandara ya, di salah satu bandara gitu kan, saya nyampainya turunnya itu pas landing itu ketika pas azan gitu, pas azan sholat Jumat. Saya musafir gitu ya, saya musafir. Seandainya bagasi saya belum keluar sampai sholat Jumat berakhir, maka saya pakai keringanan gitu. Saya tidak wajib untuk sholat Jumat. Saya ganti dengan sholat zuhur gitu. Saya musafir. Tapi alhamdulillah ketika saya sudah selesai dapat koper saya gitu kan, dapat koper saya masih khotbah gitu, masih khotbah dan itu barusan khotbah. Jadi saya langsung keluar, saya tanya gitu kan sama petugas bandara, Pak, di sini masjidnya di mana gitu. Terus orang itu kan ada name tag-nya ya. Itu namanya nama-nama Islam gitu kan. Namanya kelihatan nama orang Islam, cuma saya nggak mau sebut namanya siapa ya. Namanya orang Islam. Oh di situ Pak. Kayaknya udah mulai tuh khotbah Jumatnya gitu. Kayaknya udah mulai tuh khotbah Jumatnya. Dia bilang begitu. Dalam hati saya, loh dia kok nggak sholat gitu. Saya tanya, Bapak nggak ikutan juga gitu? Nggak ikutan sholat juga? Ntar dulu Pak, saya lagi tugas. Katanya gitu. Saya lagi cari rezeki dulu Pak. Saya bingung, ini orang nyari rezekinya gimana caranya? Yang ngasih rezeki Allah lah, kenapa dia patahkan aturannya Allah kan? Saran saya keluar, ya. Kalau misalkan Anda di suatu pekerjaan Anda dipaksa untuk bikin dosa, ya. Nah, jadi gimana? Mencari perhatian Allah atau perhatian ciptaannya? Nah, gini. Kan tadi kita udah bahas panjang lebar ya, bahwa ya rezeki itu cara datangnya begitu gitu. Rezeki itu cara datangnya pakai ilmunya Allah, bukan ilmunya manusia. Maka kita cari perhatiannya kemana? Cari perhatiannya ke Allah. Ke manusia bukan cari perhatian, tapi bentuk kita dalam mengerjakan amal soleh gitu. Ya, jadi bukan juga ketika kemudian, oh kalau gitu saya cari perhatiannya Allah aja ya. Nggak usah cari perhatian manusia, yang nggak gitu juga ya. Kita cari perhatiannya Allah supaya Allah tuh ngelihat kita gitu, kesungguhannya kita dalam beribadah, kesungguhannya kita dalam bertaubat dan segala macam. Kita cari perhatiannya Allah. Kemudian kepada manusia jangan cari perhatian, tapi apa? Itu adalah bentuk kita melakukan amal soleh gitu ya. Ketika kita membantu orang lain, ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, fokusnya ngebantu orang lain, fokusnya bagaimana caranya orang lain bisa bahagia karena kita dan segala macam ya. Cari perhatian tuh sama Allah, jangan sama manusia. Nah, bagaimana contoh kita mencari perhatian kepada manusia? Contoh, lagi pengen dapat duit nih gitu, lagi ada kebutuhan, kemudian kita nggak tahu mau datang uang dari mana. Tapi ada sesuatu yang kita butuhkan, katakanlah uang habis, kemudian pokoknya kita butuh uang nih. Kemudian kita cari perhatiannya manusia dengan cara apa? Pinjam uang. Udah pinjam dong, gini, saya butuh ini. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Ketika Anda mencari perhatian manusia, maka Anda gak diperhatiin sama Allah. Ya, jadi cari siapa? Ya, yang dicari ketika Anda butuh rezeki, yang dicari bukan manusia, yang dicari Allah. Ya, kan tadi udah kita sepakati bahwa sumbernya Allah, manusia perantara. Maka cari perhatiannya Allah dulu, baru berbuat baik kepada manusia gitu. Ya, sampai sini clear ya, sampai sini sepakat. Ya, apakah ada yang tidak sepakat? Alhamdulillah dok, anak saya 3 kali tidak berhasil kerja karena disuruh buka jilbab. Malahan yang satu lagi harus pakai baju mini. Astagfirullah. Lebih baik tidak kerja daripada kerja, tapi hak kita diambil. Yes, betul. Ya, 3 kali tidak berhasil bekerja karena disuruh buka jilbab.
Yes, betul. Ya, lebih baik nggak kerja daripada kita disuruh bikin dosa. Ya, ngapain kerja kalau bikin dosa? Ya, ngapain kerja kalau misalkan justru malah apa sih namanya? Malah jauh daripada Allah. Ya, dulu saya juga berpikir gitu. Kalau banyak kerja banyak duit. Ya, kalau banyak kerja banyak duit, yang paling kaya siapa yang paling kaya? Kuli bangunan. Ya, mohon maaf ya. Kuli bangunan pasti bakal lebih kaya. Kenapa? Karena banyak kerjanya. Justru bos-bos di atas malah nggak banyak rezeki, nggak banyak duitnya. Kenapa? Makin dikit kerjanya. Ya paling bos berapa jam sih kerjanya? Paling 2 jam, ya kan, 3 jam dan segala macam. Tapi kenapa bisa lebih kaya gitu? Jadi kekayaan kita itu bukan didasarkan pada jam kerja kita, enggak, ya. Tapi lebih kepada yaitu tadi yang udah kita sebutkan di awal, ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam titik keridoan, ya. Nah, rezeki akan datang ketika Allah ridho pada kita, Bapak Ibu, ya. Rezeki itu bakalan datang kalau Allah ridho pada kita. Jadi, kejar ridhonya Allah, ya. Cuma bedakan dengan istidraj, ya. Bedakan dengan istidraj. Jadi gini, Bapak Ibu, ya. Mungkin detik ini Anda berpikir, oh, tapi banyak kok orang yang dia nggak kerja, dia nggak sholat, dia nggak beriman kepada Allah, bahkan tidak menyembah Allah, tapi kok kaya. Nah, bedakan Bapak Ibu rezeki, ya. Bedakan rezeki dengan istidraj, ya. Bedakan kenikmatan dengan istidraj. Bedakan nikmat dengan istidraj, ya. Apa bedanya? Nikmat adalah suatu rezeki yang kita dapatkan setelah melakukan kebaikan, ya. Setelah melakukan kebaikan itu nikmat namanya, ya. Tapi kalau istidraj adalah rezeki yang Allah hadirkan kepada orang setelah dia melakukan ketidaktaatan, kemaksiatan, ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian nggak sholat, nggak ngaji, nggak zakat, bahkan sholat pun nggak tahu bagaimana caranya, Islam tapi nggak tahu sholat, nggak tahu ngaji dan segala macam gitu, ya. Malah syirik, tapi kok kaya gitu. Nah, itu istidraj. Hati-hati, itu bisa jadi istidraj. Istidraj bedanya tuh di mana? Itu tadi, ya. Beda penyebab, beda sebabnya dan beda endingnya. Beda sebabnya dan beda endingnya. Kalau nikmat, sebabnya adalah ketaatan. Kalau istidraj, sebabnya adalah kemaksiatan. Nah, endingnya pun berbeda. Kalau nikmat, endingnya happy ending, kayak film, happy ending, bahagia. Di akhir hidupnya bahagia terus. Tapi kalau istidraj itu sad ending, ya, ending yang menyedihkan, ya, ending yang tidak bahagia. Di akhir hidupnya penuh dengan persoalan. Di akhir hidupnya bangkrut. Di akhir hidupnya jatuh, ya, jatuh sejatuh-jatuhnya dan segala macam. Maka sad ending. Bahkan di akhirat pun tidak mendapatkan surga, gitu. Ya, jadi beda sebab dan beda endingnya. Maka yang kita kejar di sini apa? Istidraj atau nikmat. Jadi yang kita kejar adalah nikmat. Jadi biarkanlah mereka semua di luar sana yang mendapatkan rezeki padahal mereka tidak beriman kepada Allah, padahal mereka tidak bertakwa kepada Allah, padahal mereka tidak soleh kepada Allah. Urusan mereka. Urusan kita adalah mendapatkan nikmat dengan cara melakukan ketaatan dan berakhir dengan happy ending, gitu. Ya, itu tugas kita. Maka kejar titik keridhaan. Bagaimana caranya mengejar titik keridhaan? Yang pertama, mementingkan Allah daripada yang lainnya. Ya, mementingkan Allah daripada yang lainnya. Ya, jadi Allah itu udah paling penting dah. Allah udah paling penting. Nggak ada lagi yang lebih penting kecuali Allah. Ya, jadi pentingkan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari maksiat. Ya, menjauhkan diri dari maksiat. Ya, jadi kan kita udah tahu nih, maksiat itu adalah remnya kita, ya, remnya kita dan perisai rezekinya kita, gitu, ya. Maka ya kalau kita udah tahu, ya jauhin, gitu, jauhin dari kemaksiatan, ya, jauhin dari kemaksiatan. Oke, menjauhkan dari dosa. Jadi gini Bapak Ibu, ya, dosa, gimana caranya saya bisa jauh dari dosa? Ya, mungkin Anda bertanya gitu, ya, gimana caranya saya bisa jauh dari dosa? Bisa nggak saya bisa nggak saya menjauhi dosa? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Gini Bapak Ibu, semua dosa, baik dosa kecil sampai dosa besar sekalipun, ya, dosa kecil sampai dosa besar sekalipun, sebenarnya semua dosa itu penyebabnya cuma 3. Penyebab dosa bisa ada itu cuma 3 penyebabnya. Kalau Anda tahu 3 ini apa,
maka Anda bisa hidup menjauhi dosa. Bukan hidup tanpa dosa ya, karena yang hidup tanpa dosa adalah Nabi. Tapi Anda bisa hidup menjauhi dosa. Maksudnya bagaimana? Emang bisa? Bisa. Ya, asal 3 penyebab ini Anda tahu. Nah sekarang pertanyaannya, 3 penyebab dosa ini apa? Ya, nah kita akan bongkar. 3 penyebab dosa ini apa? Yang pertama, pikiran yang tidak positif. Oke, pikiran yang tidak positif. Yang kedua, perasaan kita yang tidak positif. Yang ketiga, niat kita yang tidak positif. Jadi, pikiran yang tidak positif, perasaan yang tidak positif, dan niat kita, motivasi kita, spiritual kita yang tidak positif. Ketiga-tiga hal ini, ketika semuanya negatif, maka akan menimbulkan dosa. Ya. Maka, Anda bersusah payahlah, bukan dalam pekerjaan, tapi bersusah payahlah dalam membuat pikiran Anda selalu positif. Ketika ada yang datang, masa itu orang sebelah, itu Bu, siapa lagi namanya? Bu Andi. Enggak, itu mulutnya enggak bagus sekali orangnya. Terus kita kepancing. Iya, betul. Masa kemarin dia bisa-bisanya ngomongin orang. Lah, padahal lagi ngomongin orang itu. Nah, ini akhirnya apa terjadi? Ketika kita masuk dalam lingkaran gosip, Bapak Ibu, adakah gosip yang positive thinking? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada yang gosip itu ngomongin baik-baik gitu kan. Semua gosip itu pasti yang nggak baik. Kemudian perasaan yang tidak positif. Gimana caranya menghadirkan perasaan yang positif gitu. Ketika datang musibah. Ya, ketika datang musibah ngomongnya gini. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu, itu namanya perasaan yang positif. Dapat musibah saja mengatakan alhamdulillah. Kemudian niat yang positif, ya. Niat yang positif, ya. Bagaimana caranya supaya ketika kita melakukan apapun, niatnya cuma untuk Allah. Nah, percaya saya Bapak Ibu, ini nggak mudah, ya. 3 hal ini untuk membuat 3 hal ini bisa positif itu tidak mudah. Tapi bisa diperjuangkan, bisa. Layak untuk diperjuangkan. Maka Bapak Ibu, Anda harus paham bagaimana caranya mempositifkan ketiga hal ini supaya Anda bisa menjauhi dosa. Terus gimana caranya gitu? Nah, itu panjang. itu penjelasannya panjang. Biasanya akan dibahas di private training ya. Jadi kalau misalnya ada private training ya, ini minggu depan saya mau pergi ke Tarakan ya. Jadi bagi yang di Tarakan, di Kalimantan Utara dan sekitarnya, silahkan minggu depan ya kita ketemu ya, kita belajar di private training Magnet Rezeki di Kota Tarakan minggu depan. Kemudian nanti tanggal 25 ya, tanggal 25, 26 saya juga bikin private training online Magnet Rezeki via Facebook. Kemudian nanti di Januari saya hadir di 3 kota, di Palembang, kemudian di Bali dan di Tarakan lagi ya. Jadi silahkan, pokoknya Anda kejar Bapak Ibu kelas-kelas private training. Karena di kelas private training itu kita akan ngebahas bagaimana caranya supaya pikiran kita positif, perasaan kita positif, dan motivasi kita untuk selalu positif. Sehingga ketika ketiga hal ini bisa positif, kita bisa menjauhi dosa. Semua dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar sekalipun. Kita bisa menjauhi dosa. Ya, saya nggak bilang pasti ya. Saya bilangnya bisa menjauhi dosa. Karena pasti atau tidaknya tergantung Anda. Tapi kalau bisa ya. Tergantung Anda sudah tahu ilmunya, masih mau bikin dosa apa enggak gitu ya. Jadi kejar kelas private training. Karena kenapa di private training? Kenapa bukan di kajian aja? Gini Bapak Ibu. Untuk ngebahas itu ya, untuk ngebahas ketiga hal itu, positive thinking, positive feeling, positive motivation, minimal butuh 7 jam. Jadi nggak bisa kalau cuma pakai kajian gitu ya. Kajian kan paling lama 1,5 jam ya. Banjarmasin kapan? Tunggu aja ya. Mudah-mudahan Februari saya bisa ke sana. Ke Bandung kapan? Oh, kalau Bandung udah banyak CTMR-nya, saya nggak perlu ke sana lagi. Di sana CTMR-nya udah keren-keren ya. Nah, ini ada yang bertanya, Dok, saya selalu ingin dekat dengan Allah, selalu curhat sama Allah, tapi entah kenapa setahun terakhir ini saya merasa Allah semakin jauh dari saya, padahal saya sudah berusaha sholat, saya perbaiki, berusaha berbuat baik, menjauhi dosa dan lain-lain. Mohon solusinya. Nah, gini, apa parameter Anda yang mengatakan bahwa Allah semakin jauh? Apa parameter Anda? Apakah ketika selalu mendapatkan ujian, ya, Anda selalu diuji sama Allah, selalu mendapatkan musibah dari Allah, apakah itu parameternya Anda sehingga mengatakan bahwa Allah makin jauh? Atau apa nih? Kan Anda nggak bisa ngelihat Allah makin jauh atau makin dekat, tapi jelas ada hukumnya.
Hukumnya adalah ketika kita mendekat, ketika kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Ketika kita mendekat sejengkal pun kepada Allah, bahkan Allah mendekat kepada kita sehasta. Satu jengkal segini, sehasta tuh begini. Dari sini sampai sini, ya, itu hasta. Iya nggak sih? Maka Bapak Ibu, ya, maka untuk yang bertanya ini, saya tanya kepada Anda, apa parameter Anda mengatakan bahwa Allah semakin jauh? Kalau memang betul Anda perbaikin semua ibadah Anda, berbuat baik, menjauhi dosa, dan lain-lain. Kalau misalkan Anda sudah perbaiki sholat Anda, berbuat baik, kemudian menjauhi dosa, dan segala macam, tapi kok persoalan selalu datang gitu? Kok persoalan selalu datang, malah bertubi-tubi? Bisa jadi itu adalah sebab dari semua dosa masa lalu Anda. Coba dengarkan jurus detox rezeki, ya. Dengarkan jurus detox rezeki. Oke, mudah-mudahan terjawab, ya. Ke Pekanbaru kapan? Belum ada yang manggil. Kalau ada yang manggil, saya datang. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ridho orang tua, pasangan, dan anak. Ya. Jadi kejar titik keridoan ada 3 caranya, ya. Kejar titik keridoan ada 3 caranya. Yang pertama, mementingkan Allah daripada yang lain. Kedua, menjauhkan diri dari maksiat. Yang ketiga, mendapatkan ridho orang tua, pasangan, dan anak. Ya. Nah, mendapatkan ridho orang tua, pasangan, dan anak itu bahasanya adalah bahasan di terumbu karang. Ya, silakan nanti Anda dengarkan lagi, ya, jurus-jurus terumbu karang, materi-materi terumbu karang. Kalau misalkan ada kajian tentang terumbu karang, ikutin. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan ridho orang tua dan pasangan dan anak Anda. Oke, maka Bapak Ibu, di saat manusia lain mencari harta, ya, jadilah pribadi yang berbeda dengan mencari ridhonya Allah. Jangan jadi orang yang sama, Bapak Ibu, ya. Jadilah orang yang berbeda, ya. Saya nggak mau jadi orang yang sama, ya, dengan kebanyakan orang, ya. Saya tuh pengennya orang yang berbeda. Berbeda dari segi apa? Ya itu salah satunya nih. Ketika orang lain mencarinya harta, saya nggak cari harta. Yang saya cari adalah ridhonya Allah. Ketika saya mencari ridho Allah, maka segala urusan dimudahkan. Ya. Ketika yang saya cari adalah ridho Allah, Allah akan memudahkan semua urusan saya. Maka ini ada kisah yang mau saya ceritakan, Bapak Ibu. Ya, ada 2 kisah. Kisah yang pertama, kisah ibu mau menjual rumah. Suatu ketika ada seorang ibu yang ingin menikahkan anaknya. Ya, dia ingin menikahkan anaknya. Dan dia gak punya uang, kecuali dia punya rumah kontrakan, ya, rumah petak gitu, yang Anda tahu nggak rumah petak yang berjejer gitu, ya, yang satu atap tapi 4 rumah petak gitu, yang lebarnya 3 meter gitu, ya, kemudian panjang ke belakang 6 meter, kemudian pas buka pintu, ya, paling ruangnya cuma 3. Ruang tamu di depan, kemudian di tengah ruang tidur, kemudian di belakang dapur, gitu kan, dapur sama kamar mandi, udah gitu doang rumahnya, ya. Ada 4 rumah kontrakan, rumah sewa, rumah petak gitu. Dia ingin menjual rumah petak itu dengan seharga 20 juta, tapi dia mikir gitu, zaman sekarang siapalah yang jual rumah petak gitu. Zaman sekarang siapalah yang jual rumah petak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Bismillah deh. Akhirnya Bismillah, dia nggak mau pakai logika gitu. Dia diambil sertifikat rumah petak itu, ditaruh di atas sejadah, dia sholat. Tapi sebelum dia sholat, dia bilang begini, ya Allah, ini rumah petak Engkau yang punya, ya Allah. Anakku Engkau yang punya, ya Allah. Aku butuh uang untuk nikahkan anakku, ya Allah. Maka tolong beli rumah saya, ya Allah. Allahu Akbar, gitu Bapak. Minta Allah yang ngebeli rumah petaknya seharga 20 juta. Kemudian setelah selesai sholat, si ibu ini keluar. Ya, ibunya udah tua. Ibunya ini keluar. Kepikiran kenapa nggak saya iklankan gitu. Nah, dulu iklannya pakai koran. Ini cerita beberapa tahun yang lalu gitu, ya. Pakai koran, iklan di dalam koran. Kenapa saya nggak iklankan di koran gitu? Akhirnya dia pergi ke percetakan koran, naik angkutan umum, angkot. Kemudian di dalam angkot dia duduk di samping seorang ibu muda yang barusan nikah gitu. Ditanya sama ibu muda, ibu mau kemana? Oh, saya mau ke sana, ke percetakan koran. Ngapain, Bu? Saya mau jual rumah. Ibu jual rumah? Iya, jual rumah. Rumah apa? Rumah petak. Harganya berapa? 20 juta. Tapi ya, zaman sekarang siapa yang mau beli rumah petak ya? Ya, tapi bismillah deh. Saya mah yang penting diiklankan dulu gitu. Bu, turun dulu yuk sekarang yuk. Kenapa turun? Sekarang turun dulu. Kenapa? Bu, percaya sama saya. Kita turun dulu sekarang daripada udah terlalu jauh gitu. Akhirnya turun tuh. 2 ibu ini, ibu muda dan ibu tua. Si ibu tuanya nanya, Neng, kenapa sih kita turun di sini? Kan ibu mau ke sana gitu. Terus si ibu mudanya bilang begini, Bu, saya tuh baru nikah.
Dan saya tuh pengen punya rumah, tapi saya nggak mau. Saya pengen punya rumah, tapi uang saya cuma 20 juta. Saya cuma dengan 20 juta saya cuma bisa beli rumah petak. Tapi saya juga mikir, zaman sekarang siapalah yang jual rumah petak? Coba Bapak Ibu. Yang satu berpikir, zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Yang satu berpikir, zaman sekarang siapalah yang jual rumah petak? Diketemukan dalam satu waktu yang tepat. Masya Allah. Akhirnya, Bu, kita lihat rumah ibu yuk gitu. Ya udah yuk pergi. Pas ke sana gitu ya. Oh, ini rumahnya Bu ya. Oh, cocok nih Bu buat saya nih. Oke, saya beli ya. Besoknya ditransfer. Masya Allah. Apa yang dilakukan? Kerja? Enggak. Belum nyampe dia ke percetakan koran gitu. Belum nyampe si ibu itu ke percetakan. Tapi Allah yang keluarkan solusinya. Ya, setelah apa? Setelah menyerahkan semuanya kepada Allah, meminta kepada Allah, mencari perhatian kepada Allah, bukan perhatian kepada manusia ya, tapi perhatiannya Allah itu ya. Masya Allah. Nah, ada satu lagi kisah, yaitu kisahnya Dokter Krisanti ya. Mungkin di sini ada yang sudah kenal dengan Dokter Krisanti, udah sering lihat juga atau dan segala macam ya. Tapi mungkin ada yang belum tahu kisahnya atau bahkan belum kenal dengan kisahnya. Saya ceritakan kisahnya. Tahun 2008, Dokter Krisanti ini divonis oleh temannya sendiri, kan sesama dokter ya. Divonis oleh temannya sendiri, hidupnya nggak sampai 6 bulan lagi. Kenapa? Karena Dokter Krisanti ini punya kanker stadium 4. Punya kanker stadium 4. Yang akhirnya divonis 6 bulan lagi nggak bisa hidup. Ya, enggak 6 bulan lagi, cuman sisa waktunya cuma 6 bulan. Dan dia pasrah. Tapi kemudian dia kepikirkan gitu. Kepikir sebelum mengakhiri hidupnya, dia pergi ke Baitullah. Akhirnya nungguin haji kelamaan. Dia perginya umroh. Nah, di depan Ka'bah dia nanya sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau berikan ini kepadaku? Kenapa engkau berikan kisah ini? Kenapa engkau berikan nasib ini kepadaku? Pas dibuka ayatnya, kalau nggak salah ayatnya tuh mengatakan begini, kurang lebih begini. Saya nggak ingat juga ayatnya berapa, surat apa, tapi kurang lebih begini. Aku yang menghidupkan manusia dan aku yang mematikan manusia. Allah. Saat itu tuh Dokter Krisanti langsung, langsung nangis dia di depan Ka'bah Bapak Ibu. Ya, ini namanya kalau dalam magnet rezeki jurusnya Garputala. Tapi itu kan kejadian 2008 gitu. Bahkan magnet rezeki belum ada, ilmu Garputala belum diperkenalkan. Tapi Dokter Krisanti udah melakukan duluan gitu. Tahun 2008 ngebuka Al-Quran secara acak di depan Ka'bah, di depan Baitullah, mengatakan kenapa nasib itu datang kepada dia. Dan Allah mengatakan ya, aku yang menghidupkan manusia dan aku yang mematikan manusia. Udah haknya Allah gitu. Ketika dapat ayat itu, nangis dia, langsung sadar bahwa ya udah gitu. Dia ikhlas menerima. Seikhlas-ikhlasnya menerima. Tahun 2008. Pulang dari umroh, harapannya meninggalnya di sono gitu, meninggalnya di tanah suci gitu, meninggal harapannya. Tapi ternyata sampai batas waktu umrohnya habis belum meninggal. Pulanglah ke Indonesia, kemudian kontrol. Ketika kontrol, temennya kaget. Ternyata tidak ditemukan satu sel kanker pun dalam tubuhnya, bersih, Masya Allah. Bingung gitu temennya, kok bisa? Dokter Krisanti juga kaget gitu, Masya Allah, kok bisa begini gitu. Dan orangnya sampai sekarang masih hidup. Dan mungkin ada yang udah kenal gitu ya, udah pernah ngeliat gitu, sering juga beberapa kali muncul dalam kajian online ya. Anda boleh minta kesaksiannya dari Dokter Krisanti. Apa yang didapatkan dari dua kisah ini ya? Dari dua kisah ini yang didapatkan adalah ya, mereka mendapatkan ridhonya Allah, mereka mencari perhatiannya Allah, mereka mintanya ke Allah bukan ke yang lain gitu. Ketika melepaskan semua persoalan kepada Allah, maka Allah ridho kepada dia. Gitu. Allah ridho kepada mereka. Ketika Allah ridho, maka rezeki akan datang kepada kita. Maka Bapak Ibu, ada 3 level datangnya rezeki. Ya, kita udah bahas panjang lebar nih. Ya, Anda sudah tahu. Oh iya, itulah titik keridoan. Ya, titik keridoan 3. Ya, tadi saya katakan ya. Maaf, bentar. Anda catat tuh titik keredoan 3 ya. Yang pertama mementingkan Allah daripada yang lain, kedua menjauhkan diri dari maksiat, yang ketiga adalah mendapatkan ridho orang tua, pasangan dan anak. Ya. Maka Bapak Ibu, ada 3 level ya
Ada 3 level datangnya rezeki. Setelah sejauh ini kita bahas ya, dari tadi sampai sekarang, level yang pertama itu rezeki linear, ya, rezeki linear, kerja dapat, cari ketemu, ya, betul, ya, Allah kasih kepada orang yang seperti itu, Allah kasih, tapi levelnya baru level pertama, ya, kepada orang-orang yang kerjanya dapat. Ketika kerja dia dapat rezeki, tapi bukan artinya ketika dia tidak kerja dia tidak dapatkan rezeki. Tapi ketika dia kerja maka dia dapat gaji. Ya kan, ketika dia berbisnis dia dapatkan keuntungan. Itu rezeki linear gitu. Itu rezeki level 1. Ketika mencari ketemu, ketika nggak cari nggak ketemu gitu kan. Itu rezeki yang pertama, itu level 1. Nah, semua manusia itu berhak untuk mendapatkan level 1-nya. Ya, tapi nggak semua manusia itu berhak mendapatkan level 2 dan rezeki level 3-nya. Level 2-nya adalah rezeki yang datang karena kita berbuat baik. Ya. Rezeki yang datang karena kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, dapat rezeki. Maka pengangguran bisa nggak dapat rezeki? Mungkin pengangguran tidak bisa mendapatkan rezeki linearnya, karena dia tidak memiliki pekerjaan, dia tidak memiliki bisnis dan segala macam. Tapi dia mendapatkan rezeki yang level 2 karena dia melakukan kebaikan kepada orang lain, ya, melakukan kebaikan kepada orang lain dan segala macam. Tapi ada rezeki yang levelnya 3, dan inilah yang mesti kita kejar. Rezeki level 1, level 2 apa ya? Ya bagus, tapi Anda mesti ngejar level 3. Yang mana? Rezeki tanpa sebab. Ya, rezeki tanpa sebab. Tapi karena cinta Allah kepada kita. Itulah rezekinya. Nah, apa yang si ibu tadi ketika menjual rumah, dia dapatkan rezekinya? Dia dapatkan rezeki level 3. Yang pengen menjual rumah, pengen menikahkan anaknya, tapi dia menjual rumah 1 petaknya dari 4 rumah petaknya. Yang dia dapatkan adalah rezeki tanpa sebab. Gak ada sebabnya gitu. Apa sebabnya? Gak ada sebabnya. Ya. Ketika dia kerja, enggak. Ya. Satu-satunya sebab adalah ketika dia menyerahkan persoalan kepada Allah. Ketika dia mendapatkan cintanya Allah. Satu-satunya sebab. Ya. Kemudian Dr. Krisanti. Ya. Apa sebabnya? Satu-satunya sebab adalah ketika Dr. Krisanti mendapatkan cintanya Allah. Selesai persoalannya. Gitu. Kanker stadium 4, Bapak Ibu. Ya. Ya, ini sumbernya dari Cak Nun, ya. Cak Nun dalam sinau bareng Milad MR yang ke-6, ya, yang hari Ahad kemarin, ya, yang dilaksanakan, inilah yang dikatakan Cak Nun, ya, kepada kita semua para member Magnet Rezeki, bahwa kejarlah rezeki level 3, ya. Tulis di kolom komentar, saya siap mengejar rezeki level 3. Ya, tulis di kolom komentar, saya siap mengejar rezeki level 3. Gitu. Ketika betul Bapak Ibu, ketika betul yang kita kejar adalah level 3, maka kita punya konsekuensi untuk apa? Untuk mencari titik ridhonya Allah. Ketika kita sudah mendapatkan titik ridhonya Allah, maka Allah pengen kasih rezeki itu tanpa sebab. Ya, Allah ngasih tanpa sebab. Seperti yang terjadi pada kisahnya Maryam dengan Nabi Zakaria. Ya. Ketika Anda tahu ya, ketika di surat Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, ya, pengen ngasih makanan ke Maryam, ternyata dia mendapati di samping Maryam sudah ada makanan, padahal Nabi Zakaria belum ngasih. Logikanya kan, harusnya Nabi Zakaria yang ngasih, baru ada makanan di sampingnya. Loh, kok ada Nabi Zakaria belum ngasih, kok ada makanan di sampingnya? Kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Dari mana ini makanan? Kemudian Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Ini dari Allah. Kemudian Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada manusia tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Kalau bos kita, Bapak Ibu, kalau bos kita, atasan kita ngasih rezeki itu hitung-hitungan gitu. Ini Fikri masuknya bagaimana nih? Oh, masuk sekian, nggak masuk sekian. Oh, kinerjanya sekian. Oke, dapat gajinya segini gitu. Gajinya segitu tapi dapat bonusnya ya nggak dapat bonus, atau dapat bonus paling cuma berapa gitu kan. Pakai hitung-hitungan gitu. Tapi Allah tidak pakai hitung-hitungan. Asalkan kita mendapatkan ridhonya Allah dan cintanya Allah, maka kejarlah ridho dan cintanya Allah.
Ya, rezeki dan pertolongan Allah akan datang ketika kita mencapai titik keridoan. Yaitu apa? Cintanya Allah kepada kita. Tadi 3 titik ridho ya. Yang pertama mementingkan Allah, kedua menjauhi diri dari dosa, yang ketiga adalah mendapatkan ridho pasangan, orang tua dan anak. Ketiga hal ini adalah untuk mendapatkan cintanya dari Allah. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Siap ya kejar cintanya Allah ya. Nah, di sini udah siap semua nih ya. Siap mengejar. Saya siap mengejar rezeki level 3. Saya siap mengejar rezeki level 3. Saya siap mengejar rezeki level 3. Masya Allah ya. Saya siap mengejar rezeki level 3. Oke ya. Masya Allah. Semuanya ya. Semuanya mendapatkan, semuanya menuliskan. Saya doakan Bapak Ibu ya. Saya doakan bagi Anda yang menulis di kolom komentar ya. Yang siap mengejar rezeki level 3. Saya doakan Anda semua mampu ya. Mampu untuk mendapatkan cintanya Allah. Dan betul-betul suatu saat nanti ya. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, atau bahkan malam ini Anda mendapatkan cintanya Allah. Masya Allah ya. Itu tadi rezeki level 3 ya. Ada lagi hamba terbaik level 3 gitu. Nah itu beda lagi gitu ya. Apalagi Bapak Ibu ketika kita ya mengejar rezeki level 3 dengan menjadi hamba terbaik level 3. Wah dahsyat ya. Cuma hamba terbaik level 3 bahasanya ya apa di ini jurus lain ladang lain ilalang. Ya, lain ladang, lain ilalang. Silahkan Anda dengarkan jurus lain ladang, lain ilalang untuk menjadi hamba terbaik level 3 ya. Bagi Anda kemarin yang sudah ikut agenda saya ya, Road to Camp Online Magnet Rezeki Spesial Milad, di sana saya sebutkan hamba terbaik level 3 ya. Baik Bapak Ibu ya, alhamdulillah itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak, semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan semua ilmu-ilmunya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, semuanya udah siap ya. Siap semua ya untuk mengejar rezeki level 3 insya Allah. Nah di sini benar sekali untuk menjaga pikiran hati agar positif, saya selalu istighfar terus untuk menjaga hati dan pikiran selalu positif. Karena tipu daya setan itu sangat nyata untuk menghasut pikiran manusia. Jadi kalau tiba-tiba ada pikiran negatif, saya tangkal dengan istighfar. Yes, betul ya. Nah, ini ada yang bertanya mungkin, kalau pasangan kita masih kerja di pekerjaan yang riba, apakah itu masih injek rem? Ya jelas. Jelas. Pasangan kita kan udah niat keluar, tapi masih ada amanah yang perlu diselesaikan. Gimana Pak Dok? Saya sebagai pasangan apa yang harus saya lakukan? Coba Garputala. Yang Garputala bukan cuma Anda, tapi suami Anda. Ajak Garputala juga, ya. Karena jelas ketika masuk dalam pekerjaan yang memang terputar di dalam lingkaran riba, ya jelas ini gitu, jelas nginjek remnya. Ya jelas nginjek remnya, ya. Mau sampai kapanpun pasti tetap nginjek rem. Dok, saya Garputala untuk bertanya kepada Allah, ikhtiar apa yang harus saya lakukan agar bisa punya income? Agar saya bisa punya income. Saya mendapat surat Ibrahim ayat 45. Saya bingung apakah saya harus fokus dengan anak saya atau bagaimana. Waduh, ini kalau misalkan nanya ayat Garputala di kolom komentar nggak gampang nih saya jawabnya ya. Saya mesti lihat Quran dulu. Tapi intinya gini Bapak Ibu ya. Intinya adalah coba di ayat Ibrahim, di surat Ibrahim ayat 45 itu cari ayat syifanya ya, cari ayat syifanya, maknai kaitkan kehidupan Anda dengan apa yang tertulis di ayat itu. Kemudian apa yang tertulis di sana Anda diminta ngapain, lakukan gitu ya. Kalau misalnya dibilang saya fokus dengan anak atau bagaimana gitu ya. Nah, coba dilihat di Garputala itu ya, kira-kira bagaimana ya. Benar Dok, masalah saya selalu masalah ganti ya dengan persoalan ya. Persoalan saya selalu bertubi-tubi, saya hampir putus asa, astagfirullahaladzim. Bahkan saya selalu nangis sejadi-jadinya di atas jadah saya. Nah tadi Bapak Ibu saya sebutkan, tadi ada yang bertanya, kalau misalkan anak kecil nangis doang dapat rezeki, bisa nggak orang dewasa nangis doang dapat rezeki? Ya, bisa nggak? Jawabannya bisa. Nangisnya nangis apa? Nangis di atas sajadah. Nangis di hadapan Allah. Nangis karena dosa. Nangis karena maksiat. Nangis karena belum baik. Nangis karena masih belum bisa taat kepada Allah. Nangis karena belum bisa taat kepada suami. Nangis karena belum bisa berbuat baik kepada istri. Nangis karena belum bisa berbakti kepada orang tua. Nangis karena belum bisa baik menjadi orang tua. Nangis karena belum bisa membimbing anak dengan baik. Nangislah karena itu. Ketika Anda nangis karena itu, mudah-mudahan Allah memberikan cinta kepada Anda setelah Anda nangis terhadap hal itu semua. Dan ini juga terhadap yang ini, ya. Nangis sejadi-jadinya di atas jadah. Ya, nangislah kepada apa yang nangislah kepada apa yang ketika kita belum bisa melakukan ketaatan.
ya. Mudah-mudahan ya, ketika kita nangisnya di atas sejadah, maka kerja keras kita Bapak Ibu, kerja keras kita tuh di atas sejadah, bukan di pekerjaan, bukan di bisnis, bukan, tapi di atas sejadah ya. Ketika kita fokusnya nangis di atas sejadah ya, melepaskan dosa di atas sejadah, maka insya Allah Allah akan memberikan cinta kepada kita. Oh ini tadi ya, saya ditawari kerja yang tiap hari, tapi saya pikir nanti nggak sempat sholat, ya nggak mau. Yes, jadi ketika Anda ya, coba gitu ya, Anda lihat gitu pekerjaan Anda sekarang bikin dosa apa enggak gitu. Kalau misalkan bikin dosa, yang bikin Anda punya dosa pekerjaannya atau Andanya. Kalau misalkan pekerjaannya nggak bikin Anda bikin dosa, tapi Andanya sendiri yang bikin dosa, ya nggak usah keluar gitu. Tapi perbaiki diri Anda. Tapi kalau misalkan pekerjaannya yang justru memaksa Anda untuk melakukan dosa, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ada yang mau bertanya nggak? Apakah mau ajak istri yang belum bisa terima ilmu MR harus melakukan garpu tala? Ya, boleh. Ya. Silahkan lakukan garpu tala. Ya Allah, kenapa pas dibuka ya, di depan Al-Quran, ya Allah, saya pengen ngasih tahu sama istri saya tentang ilmu garpu tala, ya Allah, supaya istri saya lebih dekat kepada Engkau, ya Allah, supaya istri saya, ya Allah, lepas dari saya, ya Allah, supaya istri saya, ya Allah, fokusnya LOP-nya baik-baik, ya Allah, disiplin kata, ya Allah, ya Allah, berikan aku satu ayat agar aku bisa menjadi teladan bagi istriku. Bukan gitu. Jadi minta petunjuknya jangan ngubah istri, tapi minta petunjuknya adalah, ya Allah, tunjukkan aku cara bagaimana agar aku bisa menjadi teladan bagi istri gitu Bapak Ibu. Karena gini, Anda tuh nggak akan pernah bisa ngubah orang. Ya, kita tuh nggak akan bisa pernah ngubah orang ya. Karena gini, orang berubah ada 3 komponennya ya. Orang berubah ada 3 komponennya. Yang pertama, kita sebagai perantaranya, kita sebagai ngajak, kita cuma bisa ngajak Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngubah orang. Karena yang ngubah orang itu Allah. Ya. Kita cuma bisa ngajak. Yang pertama, komponen pertama adalah kita sebagai pengajaknya. Yang kedua, hidayahnya Allah. Itu komponen kedua. Kalau kita ngajak tapi Allah belum ngasih hidayah, belum datang juga, belum bisa berubah juga itu istri kita, suami kita, pasangan kita, anak kita, dan siapapun. Ya, kita ngajak tapi Allah belum ngasih hidayah, ya belum berubah. Tapi ketika Allah udah ngasih hidayah, apakah semata-mata langsung berubah? Belum tentu. Ada yang ketiga, hati manusianya. Ya, hati manusianya. Jadi komponen yang ketiga adalah si orang itu ngebuka hati nggak terhadap hidayahnya Allah. Kalau Allah pengen ngasih hidayah, tapi ternyata dia nutup hatinya terhadap hidayahnya Allah, maka hidayah juga nggak masuk dan orang itu nggak akan berubah. Maka Bapak Ibu, doakanlah bukan untuk Anda bisa ngubah orang lain, tapi doakan pasangan Anda supaya buka hatinya terhadap hidayahnya Allah gitu. Dan jadikanlah diri Anda menjadi teladan. Ya gini, gimana caranya kita mengubah orang lain kalau misalkan orang lain itu masih ngelihat tingkah laku kita masih nggak bener. Misalkan kita suruh anak kita sholat, tapi kitanya sholatnya di akhir waktu, gimana caranya gitu kan? Kita pengen ngajak suami kita, istri kita kenal dengan ilmu magnet rezeki, berubah dengan ilmu magnet rezeki, tapi kitanya masih suka marah-marah, kitanya masih suka menghasut orang lain, kitanya masih suka memfitnah, kitanya masih suka suuzon, bahkan kepada pasangan kita sendiri pun kita suuzon kepada mereka. Gimana caranya mereka mau terima ilmunya gitu? Orang kan lihat dulu apa perubahan kamu dengan ilmu ini, tunjukin dong gitu, tunjukin dong perubahannya. Kalau kamu udah berubah maka aku ikut, kalau kamu belum berubah ngapain aku ikut, ngapain aku habiskan tenagaku capek-capek untuk ilmu yang bahkan kamu pun nggak berubah dengan ilmu itu gitu ya. Jadi itulah kenapa namanya kita tuh syiar kebaikannya lewat hikmah, bil hikmah ya, bil lisan dan bil hikmah ya. Ketika kita mengubah orang lain, ngajak orang lain gitu kan, mensyiarkan kebaikan, kita tuh pakainya hikmah gitu. Kita tunjukin dulu bahwa kita udah baik gitu ya. Jadi itu 3 komponennya. Ketika ketiga-tiganya ada, maka orang insya Allah bisa berubah. Ya, jadi jangan berharap Anda bisa ngubah orang lain. Ya, nggak akan bisa. Ya, yang bisa ngubah orang lain adalah Allah. Kita cuma ngajak. Bagaimana dok kalau di bisnis yang kita jalankan tiba-tiba dikeluarkan dari grup oleh upline? Bagaimana caranya agar ridho dok dengan keputusan upline itu? Nah, sebelum Anda ridho dengan keputusan itu, Anda turunkan garis kebenaran Anda. Anda pasti yang salah.
Kenapa dikeluarkan dari grup? Karena upline itu butuh Anda. Ini bahasa MLM ya. Upline itu atasan, downline itu bawahan. Ya, upline itu butuh downline. Ketika Anda dikeluarkan dari grup oleh upline Anda, berarti upline Anda sudah tidak butuh Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, kondisi apa yang menyebabkan Anda sudah tidak dibutuhkan lagi? Pasti bukan karena upline-nya udah kaya, enggak. Tapi karena kitanya yang punya salah, udah gitu aja ya. Turunkan garis kebenaran, saya salah, dia yang benar, gitu ya. Cari kesalahan itu, perbaiki kesalahan itu. Jadi sebelum kita ridho gitu, sebelum kita ridho ya dengan keputusan itu, ya kita cari dulu kesalahan kita tuh apa. Dok, saat istighfar fokusnya ke dosa atau ke Allah, pikiran dan hati ya? Ketika istighfar fokusnya ke dosa ya. Kalau bicara tentang takutnya Allah ya. Iya, ketika kita berbicara tentang takutnya kepada Allah. Tapi ketika kita istighfarnya kepada dosa kita. Gitu ya. Istighfarnya ke dosa kita gitu ya. Karena kan istighfar itu kan astagfirullahaladzim ya. Ya Allah, ampuni saya gitu. Ampuni saya, berarti fokusnya kepada dosa. Saya mau nanya, Dok, saya ingin mendapatkan ridhonya Allah supaya secepatnya mendapatkan kerja. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu tadi ya. Nah, gini. Ini ada kisah, ya, ada kisah. Oke, satu pertanyaan lagi deh ya. Satu pertanyaan lagi. Sebelum kita akhiri pada malam hari ini ya. Ada satu kisah seorang remaja ya yang udah lulus kuliah. Jadi gini, ada seorang remaja. Bukan remaja deh. Kalau udah lulus kuliah bukan remaja lagi ya, dewasa muda. Ada seorang yang ya katakanlah sudah sarjana gitu ya. 2 tahun dia nganggur, nggak dapatkan pekerjaan. Udah cari pekerjaan kemana-mana tapi nggak keterima. Kemudian dia putus asa datangnya ke ustadz. Masih bagus tuh, putus asa datangnya ke ustadz, bukan ke pisau. Sekarang kan banyak gitu ya. Bahkan kemarin kita mungkin dengar ya, ada viral bunuh diri. Mahasiswi bunuh diri di depan makam ayahnya. Wah, itu menyayat hati itu kisahnya. Ya, kalau Anda tahu kisahnya, itu ya mahasiswi bunuh diri di makam ayahnya yang barusan saja ya. Saran saya, jagain anak perempuan Anda. Kalau Anda punya anak perempuan, jagain anak perempuan Anda. Ya, karena kisahnya dia itu kisah yang banyak sekarang terjadi. Ya, cuma dia termasuk orang yang nggak kuat aja, makanya sampai bunuh diri. Ya. Nah, si sarjana ini 2 tahun nganggur, tidak dapatkan pekerjaan. Akhirnya datang ke Ustadz. Ustadz, saya 2 tahun nganggur gak dapat kerjaan, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ustadznya bilang, sholatnya gimana? Bolong-bolong, Ustadz. Bolong-bolong, Ustadz. Kadang di rumah, kadang di masjid lebih sering di rumah, kadang iya lebih sering enggak. Kadang tepat waktu lebih sering tidak tepat waktu. Ustadznya bilang, ya wajar kamu tidak dapatkan pekerjaan. Mau dapat pekerjaan? Mau, Ustaz. Gimana caranya? Nih, saya punya resep. Saya masukin dalam sebuah amplop. Kamu bukanya di rumah. Jangan kamu buka di sini, kamu buka di rumah. Tapi kalau udah dibuka, mesti dilaksanakan. Kalau dibuka tapi tidak dilaksanakan resep itu, saya kutuk kamu 7 turunan tidak dapatkan pekerjaan. Wah, siap, Ustaz. Pulang dia ke rumah, dia lihat amplop itu. Buka enggak, galau kan? Kalau nggak dibuka nggak selesai persoalan. Tapi kalau dibuka ternyata nggak bisa dilaksanain, dikutuk sama Ustaz. Akhirnya karena dia pengen dapatkan rezekinya gitu, pengen dapatkan pekerjaannya, akhirnya dibuka sama dia. Pas dibuka, dilihat ya, ternyata resepnya ngomongnya gini. Jangan tinggalkan hari tanpa sempurna 5 waktu sholatmu. Jangan sholat 5 waktu kecuali di masjid. Jangan sholat di masjid kecuali dapat takbir pertamanya imam. Jangan mendapatkan takbir pertamanya imam sebelum dahului dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelumnya. Dan jangan kamu keluar masjid sebelum sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai sholat. Lakukan 7 hari 7 malam. Kalau keluhan berlanjut, hubungi Ustadz kembali. Pas dia lihat itu, iya, sholat bolong-bolong disuruh kayak gini lagi. Tapi akhirnya di situ dia fokus ke 7 hari 7 malamnya gitu. Cuma 7 hari 7 malam gampang gitu kan. Setelah 7 hari 7 malam bisa bebas lagi gitu ya. Akhirnya dia
saking takutnya dikutuk Ustadz, besok paginya ya, dia datang ke masjid jam 9 pagi. Ya. Jam 9 datang ke masjid, nanya ke pengurus masjid, "Pak, udah zuhur belum?" Jam 9 nanya udah zuhur apa belum, saking takutnya dikutuk Ustadz. Akhirnya hari pertama dapat semua tuh. 2 rakaat sunnah sebelum sholat dapat ya, otomatis dapat takbir pertamanya imam, otomatis sholatnya di masjid, dan 2 rakaat setelahnya juga dapat. Hari pertama dapat semua ya, udah bisa melaksanakan semua. Hari kedua bisa melaksanakan semua. Hari ketiga tiba-tiba datang ke Ustadz, "Ustadz, Allah baik ya," gitu. Ustadznya bilang, "Baik gimana? Ente ibadah di korting gitu, mau baik gimana? Kan saya bilang 7 hari kan, datang lagi ke saya kan. Kenapa ini baru 3 hari kamu udah datang?" "Ustadz, jangankan 7 hari Ustadz, 2 hari baru saya lakukan Ustadz. Alhamdulillah saya dapatkan pekerjaan." Alhamdulillah. Masya Allah ya. 2 hari bandingin sama 2 tahun. 2 tahun nyari kerja kagak dapat gitu. Kenapa? Fokusnya bukan Allah yang dicari gitu. Yang dicari perhatian manusia, bukan perhatiannya Allah. Gitu. Sedangkan dalam waktu 2 hari ya, dalam 2 hari beres persoalan ya. Setelah mencari perhatian Allah. Jadi kalau misalnya tadi yang bertanya nih, yang mana nih tadi? Ya. Saya mau nanya, "Dok, saya ingin mendapatkan ridhonya Allah supaya secepatnya mendapatkan pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan?" Ulangin video ini kan bisa ditonton rekaman ulangnya ya. Jadi setelah live ini berakhir, Anda bisa nonton siaran ulangnya ya. Nonton lagi ya, pelototin baik-baik. apa yang saya sampaikan di kajian ini, itu yang harus Anda lakukan ya. Itu yang harus Anda lakukan aja dulu, atau lakuin juga seperti yang tadi resepnya Pak, yang Ustadz bilang tadi ya. Jangan lewatkan hari tanpa sempurna 5 waktu sholatmu. Jangan sholat kecuali di masjid. Jangan sholat di masjid kecuali dapat takbir pertamanya imam. Jangan dapat takbir pertamanya imam sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Jangan keluar masjid sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Udah itu ya. Lakukan 7 hari 7 malam. Kalau keluhan berlanjut, hubungi Ustadz kembali. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu ya, sepertinya sudah banyak ya ilmunya pada malam hari ini ya. Atau masih ada yang mau bertanya lagi? Masih ada yang bertanya? "Dokter, sekarang kalau dikasih ujian saya ucapkan terima kasih biar hati lebih tenang." Yes. Dengarkan juga audio Paradox of Candy ya. Dengarkan audio yang berjudul Paradox of Candy, jurus magnet rezeki yang berjudul Paradox of Candy, supaya menambah keyakinan Anda untuk betul-betul bisa betul-betul bisa senang hati ketika mendapatkan ujian. "Dok, kalau garis kebenaran masih tinggi, Dok, kalau garis kebenaran masih tinggi, biar dapat ridho suami gimana?" Ya turunin. Turunkan garis kebenarannya dengan cara, kan gini ya, garis kebenaran ini tentunya di sini ada yang tahu ya, tentunya ada yang sudah tahu garis kebenaran itu apa, ada yang belum tahu garis kebenaran itu apa. Bagi Anda yang belum tahu garis kebenaran itu apa, silahkan dengarkan audio. Anda masuk ke channel Telegram Magnet Rezeki ya. Anda masuk ke channel Telegram Magnet Rezeki, pastikan Anda masuk ke channel Telegram Magnet Rezeki, Anda dengarkan audionya, ada 44 audio yang bisa Anda akses secara gratis. Nah, salah satunya adalah garis kebenaran ya. Nah, di garis kebenaran dikatakan semua persoalan timbul ya, semua persoalan timbul semua persoalan timbul ketika saya benar, orang lain yang salah ya. Persoalan muncul ketika kita merasa benar, orang lain yang salah, dan solusi datang ketika saya salah, orang lain yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda mau dapat solusi atau tidak? Ketika Anda bertanya ini, pastinya Anda ingin mendapatkan solusi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya bisa menurunkan garis kebenaran dengan mudah? Sebenarnya nggak mudah juga. Butuh latihan, ya. Butuh latihan. Kadang saya juga tanpa disadari, muncul nih garis kebenaran gitu ya. Jadi butuh latihan. Ala bisa karena biasa. Tapi gini, triknya untuk Anda bisa mempraktekkan garis kebenaran adalah menurunkan garis kebenaran adalah Anda harus cari salahnya Anda di mana, benernya orang lain di mana. Ya, salahnya Anda di mana, benernya orang lain di mana. Jangan fokus kepada kesalahannya orang lain, tapi fokus kepada kesalahan Anda. Contoh, ketika misalkan Anda dinasehatin, misalkan ada seorang suami, ya, ada seorang suami dinasehatin sama istri. Nasehatnya benar, tapi caranya yang salah.
Ya caranya yang kurang tepat, ya. Nasehatnya benar, tapi caranya kurang tepat. Mungkin dengan menyinggung, dengan kalimat yang tidak baik, gitu kan, dan segala macam, ya. Tapi nasihatnya benar, tapi kalimatnya tidak baik, kalimatnya menyinggung. Oke, kebanyakan manusia ketika dinasehatin dengan cara yang tidak baik, mereka fokusnya kepada caranya, bukan isinya. Ketika fokus kepada caranya, kamu kalau nasehatin gak boleh kayak gitu dong, kamu juga belum benar, gimana sih? Kamu nasehatin dulu diri sendiri gitu, masa nasehatin dengan cara kayak gitu. Jadi malah kita naik garis kebenaran kita benar, dia yang salah. Padahal ketika dia nasehatin kita, dia benar nggak? Benar dia, gitu. Ketika dia nasehatin, dia benar, gitu. Ketika pasangan Anda nasehatin Anda, dia benar. Dia nggak benar ketika Anda salah, tidak dinasehatin, dia nggak benar. Tapi ketika pasangan Anda, ya, nasehatin Anda ketika Anda nggak baik, dia benar, ya. Cuma caranya nggak tepat. Tapi kan gini, Anda fokus kemana jadinya? Anda punya dua pilihan, fokus ke cara atau fokus ke isinya. Kalau Anda fokus kepada caranya, maka dia yang salah. Tapi kalau Anda fokus kepada isinya, maka dia benar. Ya, oke, udah dapat poinnya. Oke, dia benar. Terus saya salahnya di mana? Anda mesti tahu salahnya kita di mana. Salahnya kita, akhirnya apa? Akhirnya kita tahu gitu. Oh, salahnya saya adalah fokusnya kepada caranya, bukan kepada isinya. Ketika saya fokus kepada isinya, ya memang saya salah gitu. Karena ketika fokus kepada isinya, kan dia lagi nasehatin saya karena saya salah. Ketika saya fokus kepada isi, ya udah memang saya yang salah. Saya salah, dia benar, saya salah, dia benar, saya salah, dia benar, gitu. Maka ketika praktek menurunkan garis kebenaran, lihat ya, coba koreksi salah Anda di mana, cari kesalahan. Selama ini kita cari kesalahan orang lain. Ganti Bapak Ibu ya, jangan selalu mencari kesalahan orang lain, tapi carilah kesalahan diri sendiri. Ketika kita mencari kesalahan diri kita sendiri, maka kita belajar. Tapi kalau misalkan kita selalu mencari kesalahan orang lain, maka kita tidak akan pernah belajar untuk menjadi orang yang baik. Oke Bapak Ibu, beres ya. Memang nggak mudah, secara prakteknya nggak mudah, tapi butuh latihan yang sabar. Ya, mudah-mudahan Anda bisa latihan dengan sabar. Dok, gimana menurunkan garis kebenaran kalau upline sering pinjam poin saya dan dibalikinnya lama banget? Tiap ditanyakan, dia malah ceramahin saya. Salah Anda di mana? Salah Anda di mana? Coba cari salahnya Anda di mana. Ya, salahnya Anda di mana? Cari, ya. Bisa jadi. Kan itu nggak boleh. Pinjam poin kan, pinjam poin itu kan sebenarnya harusnya nggak dilaksanakan gitu. Ya apa bedanya sama gini. Pinjam poin, saya nggak tahu dalam bisnis multi level itu pinjam poin itu boleh apa enggak ya? Saya nggak tahu tuh. Pinjam poin itu boleh apa enggak? Tapi kalaupun boleh, sama kayak pinjam uang, kalaupun boleh sama seperti pinjam uang, maka Anda mesti cari salahnya Anda di mana. Mungkin ya, mungkin. Salahnya Anda adalah bukannya pelit ya, tapi salahnya Anda adalah gini. Saya nggak mudah menjelaskannya karena bisnis MLM ya. Saya nggak tahu bisnis MLM Anda tuh sistemnya seperti apa. Tapi misalkan begini, ketika Anda minjemin uang, kita analogikannya sama aja begitu ya, minjemin uang gitu ya. Ya, nah itu kan MLM apa itu Bun, kok poin bisa dipinjam? Nah saya juga nggak tahu nih minjem poin tuh maksudnya gimana. Tapi misalkan gini ya, kita ganti, jangan pinjem poin dah, pinjam uang deh. Ketika Anda minjemin uang ke orang lain, kemudian orang itu balikinya lama. Ketika Anda nagih, dia lebih galak. Nah sekarang pertanyaannya, yang salah siapa? Yang salah siapa? Kalau Anda mau dapatkan solusi, yang salah adalah kita sebagai yang meminjamkan. Ya, kita yang meminjamkan. Salahnya di mana? Salahnya, ya ini Anda bisa dengarkan di audio jurus menarik piutang. Ya, jurus menarik piutang. Salahnya kita adalah tidak bisa legowo. Ya, tidak bisa ikhlas. Karena setiap apapun yang sudah keluar dari tangan kita, sejatinya bukan lagi milik kita. Ya, ketika uang udah kita keluarin, dipegang sama orang lain, sejatinya uang itu bukan lagi milik kita.
tapi sudah milik mereka. Kita tidak pegang uang kita pegang kepercayaannya, gitu ya. Oke, kita pegang kepercayaannya dia. Kita tidak lagi memegang uangnya kita. Oke, nah ini Anda mesti tahu dulu. Ini namanya prinsip keuangan ketat, ya, prinsip keuangan ketat. Maka ketika Anda mengeluarkan uang Anda, memindah tangankan uang Anda ke orang lain, maka Anda mesti paham bahwa uang itu bukan lagi punya Anda. Yang jadi milik Anda adalah janjinya dia, bukan uangnya, ya. Ketika Anda tidak mendapatkan uang itu, maka yang salah siapa? Kita yang salah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyadari hal itu, bahwa uang kita sudah berpindah tangan, dan tidak bisa mengikhlaskan bahwa uang kita sudah berpindah tangan. Itu salahnya kita. Kalau misalkan Anda tidak bisa ikhlas, mending jangan minjemin ke orang. Kalau Anda tidak bisa ikhlas, ya. Tapi kalau misalkan Anda bisa ikhlas, silahkan pinjamkan. Tapi kalau Anda tidak bisa ikhlas, ya, masih menuntut uang Anda, jangan minjemin. Lebih baik sedekah aja. Aku nggak bisa minjemin 2 juta buat kamu. 100.000 aja ya, aku punyanya segitu. Nggak usah balikin, ini sedekah gitu. Lebih baik begitu. Ya, itu salahnya kita sebagai peminjam. Terus benarnya dia di mana? Masa dia benar? Benarnya dia melakukan job desk-nya dengan baik. Job desk-nya peminjam apa? Minjem uang kan? Ya kan? Job desk-nya peminjam, ya minjem uang. Nggak mungkin job desk-nya peminjam ngasih uang. Ya kan? Jadi ya udah gitu ya. Dia benar sesuai dengan job desk-nya dia. Memang dia peminjam kan gitu. Ketika dia peminjam ya. Tapi Bapak Ibu, garis kebenaran ini tidak ini ya, maksudnya bukan artinya oh berarti garis kebenaran melawan hukum. Ya, garis kebenaran melawan hukum gitu. Ya enggak. Garis kebenaran itu dipakai untuk kita. Tentu saja ketika berbicara tentang Anda yang suka minjem, Anda yang salah, ya. Ketika Anda yang suka minjem, kan tadi yang bertanya adalah yang dipinjamkan. Maka Anda yang salah selaku yang meminjamkan. Tapi ketika Anda bertanya kepada saya, Anda meminjam uang, kemudian Anda tidak mampu mengembalikannya, Anda bertanya kepada saya bilang, yang salah adalah Anda. Yang benar adalah orang lain, orang yang punya uang itu gitu. Jadi garis kebenaran itu berbicara tentang individu kitanya. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk menurunkan garis kebenaran mereka. Oke? Jangan kemudian ketika kita sudah tahu magnet rezeki gitu ya, kemudian kita paksa pasangan kita, "Pah, kamu tuh gimana sih? Turunkan dong garis kebenaran kamu." Nggak gitu. Garis kebenaran berbicara tentang kita, bukan berbicara tentang orang lain. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menurunkan garis kebenarannya, tapi paksa kita menurunkan garis kebenaran kita. Oke? Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, dengarkan kembali materi garis kebenaran. Oke, Bapak Ibu ya. Oke ya, harus dibalikin kalau poin ya. Ya oke, kalau misalnya memang prosesnya harus dibalikin ya, salahnya di mana? Salahnya karena belum bisa ikhlas, udah gitu aja. Ketika udah ikhlas ya udah, oke, saya ikhlaskan. Terserah di kapan mau kembalikan. Aku serahkan poin ini kepada Engkau ya Allah, gitu ya. Ya Allah, sama seperti ibu tadi yang mau ngejual rumah 20 juta. Ya Allah, rumah ini punya Engkau. Cuma Engkau yang bisa beli. Beli ya Allah. Anda juga ngomong gitu ya. Ya Allah, poin ini punya Engkau ya Allah. Cuma Engkau yang bisa ngebalikin poinnya ya Allah. Ya, mudah-mudahan kembali ya. Tinggal Anda mengasah hati Anda supaya lebih ikhlas. Baik Bapak Ibu, tak terasa waktu kita sudah panjang ya. Di tempat saya ini terhitung sudah live-nya udah 1 jam 48 menit. Live-nya udah 1 jam 48 menit. Baik Bapak Ibu ya. Udah banyak ya pembahasan kita, tinggal ya. Siap praktek apa enggak? Ya, pertanyaannya di situ. Ilmu mah ilmu, tanpa praktek nggak jadi apa-apa. Ya. Ilmu nggak bakalan jadi apa-apa kalau nggak praktek. Akan jadi keajaiban kalau Anda mempraktekannya. Oke, di situ persoalannya. Apakah kita siap mempraktekannya 100%? Ya. Nah, oke. Kalau misalkan siap, ya, bagi Anda yang siap, tuliskan di kolom komentar. Saya siap mempraktekkan 100%, gitu ya. Saya siap mempraktekkan ilmunya 100%, ya. Saya siap mempraktekkan semua ilmunya 100%, ya. Saya tunggu komentar Anda. Persoalannya poinnya itu punya downline saya yang dipinjam paksa oleh upline. Ya, coba dibicarakan baik-baik lah. Sambil tadi menurunkan garis kebenaran, ya. Sambil menurunkan garis kebenaran, Anda coba bicarakan baik-baik. Oke. Oke ya. Anda mesti praktekin semuanya ya. Jadi
supaya ilmu ini betul-betul menjadi suatu ilmu yang memang akan menghasilkan keajaiban buat Anda. Tapi gini Bapak Ibu ya, keajaiban itu bonus. Keajaiban itu bonus ya. Anda nggak usah fokus kepada keajaibannya, tapi Anda fokusnya kepada prosesnya. Ya, nggak usah fokus kepada keajaibannya, fokus kepada prosesnya. Ya, nggak usah fokus kepada keajaibannya. Karena keajaiban akan datang ketika proses Anda beres. Keajaiban akan datang ketika prosesnya berhasil. Tapi kalau misalkan prosesnya tidak berhasil, ya mungkin kayak tadi juga gitu ya. Ada yang bertanya, saya merasa Allah malah menjauh dari saya. Padahal saya sudah perbaiki ini. Bisa jadi orang yang bertanya itu tadi fokusnya kepada hasil, bukan kepada prosesnya. Maka fokuslah kepada prosesnya. Ketika kita prosesnya berhasil, maka rezeki itu datang. Keajaiban itu akan datang. Tapi kalau misalkan prosesnya tidak berhasil, maka bisa jadi tidak akan datang keajaiban kepada kita. Karena belum berhasil menciptakan titik keridhaan Allah terhadap kita gitu. Ya, jadi fokuslah kepada prosesnya, gak usah fokus kepada hasilnya. Oke ya, nah siap praktek 100%. Saya siap mempraktekkan 100%. Bismillah, saya siap mempraktekkan ilmunya 100%. Oke ya, semuanya siap mempraktekkan ilmunya 100%. Baik Bapak Ibu ya. Untuk Anda yang menuliskan di kolom komentar ya, saya doakan Anda semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul untuk bisa mempraktekkan ilmu ini 100% kepada kehidupan Anda. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas segala antusiasme Anda. Sampai sejauh ini masih ada 153 orang. Wow, keren. Anda luar biasa. Ya, terima kasih banyak atas segala antusiasme Anda. Itu bisa menjadi penyemangat buat kami semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya berikan kepada Anda, ya, atas segala kekurangan yang kami berikan, yang saya berikan sejauh yang saya berikan pada saat ini, ya. Dan sampai jumpa ya. Silahkan Anda ikuti terus kajian online. Ya, saya mengundang Anda untuk terus selalu mengikuti kajian online Korwil Sulam Papua, walaupun Anda entah di mana gitu ya. Mungkin ada yang di Aceh, di Medan, ada yang di Lampung, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Pontianak, di Papua, di Ternate, Maluku, Sulawesi, dan segala macam. Saya tetap mengundang Anda untuk hadir selalu dalam kajian online Magnet Rezeki Korwil Sulam Papua setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, dan nanti Anda akan ketemu bukan hanya kepada saya, tapi kepada trainer Magnet Rezeki yang berada di Sulam Papua untuk menyebarkan ilmu Magnet Rezeki kepada Anda. Tidak usah melihat siapa yang menyebarkan, tidak usah melihat siapa pembicaranya, tapi lihatlah apa yang dibicarakan, lihatlah apa ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Anda mendapatkan keberkahan setiap Jumat malam. Bukan malam Jumat ya, tapi Jumat malam. Seperti yang terjadi pada malam hari ini ya. Sampai jumpa Jumat malam selanjutnya dan di kesempatan lainnya bersama saya ya. Saya Dr. Fikri Hamdi undur diri. Aku qouli hadza fastaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.